3, 2, 1. Assalamualaikum, halo sahabat ngopi, dimanapun sahabat ngopi berada, semoga selalu bahagia dan sehat. Baik sehat raga, jiwa, pikiran, dan juga hati. Sebelum menyimak podcast kami, jangan lupa ya untuk like, komen, dan klik tombol subscribe di bawah ini. Alright, selamat menyaksikan. Eits, jangan lupa ya untuk menyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari channel kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul melalui virtual meet, yakni podcast Kadar IM Bulsafan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tersampaikan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah mengajarkan ilmu tauhid kepada kita semua. Baik, sebelum acara dimulai, saya ingin menyapa pemateri kondang dari IM Bulsafan, terutama dari bidang tablik nih. Yang pertama yakni Mas Bagas. Monggo Mas Bagas untuk memperkenalkan diri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita tetap berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tetap menjalankan ibadah dengan bersama dan dengan sekuat tenaga sehingga ibadah yang kita jalankan menjadi sebuah pahala. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada sang revolusioner sejati Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari jalan yang gelap gulita, penuh dengan kebencian, penuh dengan kemaslahatan yang kurang, sehingga kita dituntun ke jalan yang terang benerang, yakni ad-dinul Islam. Alhamdulillah, pagi hari ini pemateri oke, mungkin bisa diingatkan lagi apa temanya? Saya sedikit lupa ya. Oh ya, baik Mas Bagas. Pada pagi ini kita akan membawakan tema yang berjudul Paradigma Valentine bagi Pemuda Zaman Sekarang. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Moderator biar perkenalannya dilanjut. Untuk pemateri kedua, silakan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fakih, saya dari bidang tablik, saya dari prodi bahasa Inggris. Di sini saya sebagai materi bersama Mas Bagas, yang tadi temanya udah dijelaskan tadi sama saya sendiri. Mungkin itu saya kembalikan ke moderator. Baik. Pada bulan Februari ini kan beranda media sosial itu dipenuhi dengan perayaan Hari Valentine. Nah, menurut Mas Bagas sendiri nih, Valentine itu apa sih? Kalau dari sudut pandang yang saya terima dari sosial media, dari status teman-teman saya ini, saya sebenarnya juga heran gitu. Kenapa harus tentang hari kasih sayang jatuh tepat pada tanggal 14 Februari? Bukankah kasih sayang itu harusnya selalu setiap hari? Apalagi sang baginda Nabi selalu mengajarkan kita bagaimana caranya menjalin ukhuwah Islamiyah kepada saudara-saudara muslim kita itu dengan baik dan tanpa mengenal hari, tanggal, bahkan waktu-waktu tertentu.
sehingga membuat perayaan yang menimbulkan kontroversi. Modern, jadi apa-apa selalu ya, itu menurut saya tidak etis gitu, bahkan tidak mencontohkan suri tauladan bagi saudara-saudara kita yang lain, apalagi yang membuat status atau men-share hal seperti itu saudara-saudara kita yang Islam juga. Sangat disayangkan. Berbicara tentang apa itu Hari Valentine menurut saya, Hari Valentine itu tak lepas dari Hari Zina Internasional. Apalagi setiap kali dirayakannya Hari Valentine, selalu saja tempat-tempat hiburan, tempat-tempat penyewaan tempat tinggal seperti apartemen, hotel, dan lain sebagainya selalu saja naik. Hal ini membuktikan bahwa pemuda-pemuda zaman sekarang kalau nongkrong, kalau main, kalau merayakan sesuatu, lebih menginginkan tempat-tempat yang memiliki privasi tinggi. Untuk apa seperti itu? Nah, kita selalu saja berpesan kepada seluruh saudara-saudara kita selalu melakukan yang namanya husnuzon. Ya mungkin mereka pergi ke tempat-tempat tersebut itu karena sedang ada uzur, bila mungkin kalau di tempat keramaian itu mereka malu atau apa ya. Itu mungkin privasi buat mereka. Tapi Hari Valentine itu sendiri tak lepas dari Hari Zina Internasional, terlepas dari seluruh background, seluruh hal-hal yang menyangkut nama Valentine itu sendiri. Entah dari sejarahnya, entah dari ulasan-ulasan pembahasan yang sudah berceceran tentang sejarah Valentine. Untuk itu, saya di sini hanya ingin meyakinkan bahwa Valentine murni dari orang kafir. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Bagas. Mungkin menurut pemateri kedua, bagaimana sih sejarah Valentine itu? Bagaimana terbentuknya Hari Valentine yang diperingati setiap tanggal 14 Februari itu? Baik, sebelumnya kita runtut agak ke belakang ya, agak lebih jauh lah. Hari Raya Valentine itu apa semacam secara apa sesuatu acara yang massal yang pertama dimulai itu pada abad ke-20 di Amerika Serikat, yaitu semacam apa saling bertukar kartu yang biasanya dilakukan oleh pria kepada wanita. Bukan hanya kartu, ada kayak coklat atau bunga dan lain sebagainya. Nah ini kenapa? Karena di barat waktu zaman dahulu itu mereka mau apa semacam memberikan apa namanya penghargaan lebih laki-laki kepada wanita, dan ini itu murni 100% dari orang-orang Kristen. Karena pertama ini kan semacam apa dari festival itu sempat dicabut oleh Paus Gelasius, dan festivalnya itu dihidupkan lagi karena apa? Karena festival ini tuh apa mencocokkan dari laki-laki ke perempuan, dan ini tuh awal mula semua dari apa namanya Valentine. Lah, menurut saya ini apa Valentine itu kan banyak versi kan, ada yang dari orang Afrika dan lain sebagainya kan. Tapi kita lihat dari perspektif Islam bahwasanya Valentine itu sangat tidak boleh. Dan itu udah dinas oleh MUI bahwasanya MUI nomor 3 Fatwa MUI nomor 3 tahun 2017 bahwasanya Valentine hukumnya haram. Dan ini sangat tidak diperbolehkan bagi semua orang Islam lah khususnya. Karena apa? Karena Valentine itu semacam
ya emang apa hari kasih sayang, tetapi ya benar katanya Mas Bagas, kenapa sayangnya kok nggak setiap hari aja gitu loh. Kenapa harus tanggal 14 gitu? Kan apa kasih sayang kan sepanjang masa, kasih sayangnya orang tua kan bisa. Kenapa harus satu hari 14 Februari gitu loh. Dan itu sih mungkin itu menurut saya. Nah, Saya kalau kurang boleh saya tambahkan lagi ya, ini suatu hal yang menurut saya menjadi bencana bagi pemuda-pemuda zaman sekarang. Ketika mereka pemuda-pemuda zaman sekarang itu Tapi memaknai, setiap hari. Ya, Mas Bagas. ketika pemuda-pemuda zaman sekarang itu memaknai hari Valentine itu tentang hari kasih sayang dengan kekasih mereka. Yang mana mereka itu kasih sayang dengan kekasih itu kekasih yang belum halal gitu loh. Nah, notabene belum halal itu belum nikah, masih dalam tanda kutip berpacaran. Nah, apakah berpacaran itu harus selalu dengan coklat, kemudian harus dengan hotel dan lain sebagainya? Untuk apa gitu loh? Tidak mendatangkan kemaslahatan, tapi malah mendatangkan kemudorotan. Kemudian banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang bahwa hari Valentine bukan buatan orang kafir, atau ada lagi juga hari Valentine itu buatan orang kafir, tapi kami sama sekali tidak melakukan ritual mereka. Kami hanya menjadikan hari ini sebagai hari untuk mengungkapkan rasa cinta kepada kekasih. Sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan acara keagamaan. Apakah tetap dilarang? Kita tidak menjalankan ini, kita tidak melakukan ritual-ritual mereka, tapi kita merayakan saja. Nah, alasannya itu tidak dapat diterima. Kalau mengutip hadis Nabi, mantasabba biqaumit fahuwa minhum. Seperti apa ya? Kalau sudah kamu menyerupai suatu kaum, berarti kamu juga menyerupai kaum tersebut. Ini teman-teman sekalian, ada lebih baik, saran saya lebih baik, kalau sudah tahu hari tanggal 14 itu, tanggal 14 itu tepat jatuh hari Valentine, maka sikap kita sebagai pemuda Islam lebih menjaga diri, lebih banyak memperdalam ilmu agama dengan membaca literasi Islam. Yang nomor satu juga harus memperbanyak bacaan Al-Quran. Itu saja. Nanti kalau saya banyak-banyak berbicara tentang ini, Mas Fakih tidak bisa banyak menjelaskan nanti. Monggo Silakan. pemateri 2 jika ada yang ditambahkan dari kata Mas Bagas. Ya, saya mau menambahkan ini kan hari Valentine kan hari kasih sayang. Lah itu kan sayangnya itu sayang kayak gimana sih? Sayang yang kalau udah menikah ya monggo silakan kan, dia kan udah halal. Terus kalau sayang yang pacaran terus habis itu di Al-Qur'an sudah digariskan bahwasanya di Al-Isra wala taqrabu zina innahu kana fahsya wa sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, itu sungguh perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Dan kalau di Al-Qur'an kan sudah jelas bahwasanya kalau mendekati aja udah tidak dibolehkan, apalagi sampai kan gitu. Alangkah indahnya untuk pemuda zaman sekarang ya kalau mau pacaran ya silakan, tapi katanya pernah saya dengar dari Quraisy bahwasanya kalau pacaran diperbolehkan apabila niatnya itu untuk tujuannya untuk menikah. Dan kalau cukup pacaran buat senang-senangan aja itu ya bisa jadi arahnya ke zina gitu. Cuman kalau untuk arahnya ke nikah, insya Allah itu untuk mengetahui satu sama lain gitu. Ini kan dari perspektif orang Islam, dan kan kalau misal kan kalau Valentine kan dari orang Kristen. Lah kan orang Kristen itu harus tahu gitu loh. Di dalam kitabnya kan udah jelaskan Roma 12/9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nah, kalau itu Valentine itu pura-pura kan cuma buat hari senang-senangan terus kan itu nggak diperbolehkan juga kalau berzina di dalam Bible kan. Nah, tapi orang-orang Kristen itu ya nggak tahu juga sih kan ada yang melanggar gitu kan. Ini jelas melanggar kitabnya juga. Itu sih, mungkin itu saja.
Oke, terima kasih. Mungkin banyak ya orang yang merayakan Valentine itu dengan memberikan coklat. Mungkin dari pemateri 1 atau pemateri 2 itu mengetahui apa sih hubungan coklat dengan hari Valentine itu. Monggo untuk pemateri 1. Kalau saya pribadi ya, dari literasi yang telah saya dapatkan, bahwa ada nggak sih hubungan antara coklat dan hari Valentine? Nah, kalau melihat sejarah dari belakang, dulu para bangsawan itu makanannya, minumannya yang lebih apa ya, berkelas. Untuk orang-orang tertentu itu coklat. Nah, ketika apa namanya, para raja itu tadi jatuh cinta atau mengkultuskan suatu hari atau suatu tanggal tadi hari kasih sayang lah atau hari apa, maka kemudian rakyatnya juga sudah mulai bebas untuk mengikuti dan menikmati bahwasannya coklat itu adalah hal yang apa ya, meluluhkan. Coklat itu sesuatu makanan yang menggembirakan. Apalagi kita tahu bahwasannya coklat itu kan memberikan rasa bahagia ketika kita mengkonsumsinya. Selain hal itu, apa ya yang menjadikan coklat, alasan bahwa coklat itu pantas dijadikan sebagai kado memperingati hari kasih sayang. Padahal kalau sayang itu ya tak lebih dari menikahinya atau melamarnya. Saya dapat mengutip mengingat itu ketika saya SMP, ketika saya sekolah itu ada lagu salah satu dari pemuda juga. Jangan turuti nafsu. Apakah ada yang ingat teman-teman? Mungkin Mas Waki nih, sewaktu di pondok mungkin ya. Tanamkan di hati iman yang kokoh. Dari siapa itu lagunya, siapa itu? Lupa. Pacaran tidak perlu, temukan cinta dalam istiqoroh. Mungkin teman-teman bisa apa ya, bisa memperdalam lagi makna-makna pesan-pesan moral dari sebuah lagu. Tidak hanya lagu-lagu barat yang tidak memiliki makna, tidak memiliki pesan moral. Bagi khususnya kita pemuda zaman sekarang, lebih baik kita memperbanyak bacaan-bacaan Al-Quran, berdiam diri di rumah. Ada lagi yang lebih baik dilakukan, yakni membantu orang tua, karena surga yang terdekat itu adalah orang tua. Mungkin itu saja dari saya, terlepas dari hubungan coklat dan hari kasih sayang itu. Mungkin nanti bisa ditambahkan itu lirik lagunya di deskripsi box ya Mas Bagas. Silahkan untuk notulensi. Mungkin menurut pemateri 2 bagaimana hubungan coklat dengan hari Valentine itu? Menurut kami kan apa namanya, coklat itu kan melambangkan ya, benar kata Bagas kan, di runtut dari sejarah coklat itu cuma apa, semacam makanan yang mewah bagi kerajaan, khususnya kerajaan di Inggris dan Amerika Serikat yang waktu itu apa namanya paling banter lah mendendangkan coklat lah. Habis itu kan apa namanya, kalau kenapa harus memberikan coklat gitu loh kalau kasih sayang. Kenapa enggak bentuk, ya emang coklat itu bentuk rasa kasih sayang kan. Tapi rasa kasih sayang sesungguhnya itu kalau apabila dilamar gitu loh. Itu kan rasa kasih sayang sesungguhnya gitu. Dan kalau coklatnya cuma pemberian aja sih. Kalau pemberian kan kalau udah jadi dimakan selesai ya udah. Kalau rasa kasih sayang sesungguhnya kan apa sepanjang masa gitu loh. Dan apa namanya, kalau menurut saya sih daripada dibeli coklat kan eman gitu loh, mending ya ditabung uangnya, disodakokan, dibuat zakat, di apa disumbang ke itu apa namanya, di sospemas, dibuat apa bagi-bagi nasi kan lumayan daripada dibuat beliin coklat. Kita aja sih. Baik, kan waktu tahun kemarin itu ada yang mengatakan jika Valentine itu kan tidak sesuai dengan norma agama dan bukan budaya luhur bangsa Indonesia.
Nah, di tahun sebelumnya itu viral surat edaran dari kepala daerah mungkin ya, menghimbau untuk sekolah-sekolah di daerah tersebut itu agar tidak merayakan Valentine. Jadi para guru itu diminta untuk menghimbau para siswanya agar tidak merayakan Valentine. Apakah itu perlu dilakukan menurut pemateri? Monggo untuk pemateri ke-1. Kalau dari saya pribadi, saya lebih menganjurkan bahwa mengedukasi siswa, mengedukasi anak didik, serta orang-orang terdekat yang mana mereka masih kisaran usia yang rentan dalam pemahaman-pemahaman yang salah, maka sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Hal itu harus kita luruskan. Ketika kita mengetahui hal tersebut tidak mendatangkan kemaslahatan sama sekali, bahkan banyak sekali mudaratnya, maka lebih baik ditinggalkan. Ada sebuah kata-kata yang dapat kita ambil untuk seluruh pemuda, dan jangan karena sebatang coklat dan romantisme pikisan belaka, serta seluruh hadiah-hadiah yang tak seberapa harganya, Anda merelakan bagian yang paling berharga pada diri Anda. Laki-laki yang saat ini sedang menjadi pacarmu bukan jaminan bisa menjadi suamimu kelak. Bisa jadi kalian sangat berharap kasih sayang sang kekasih, namun di balik itu obsesi terbesar pacarmu hanya ingin melampiaskan nafsu binatangnya dan mengambil madunya. Hal ini juga telah dikatakan oleh baginda Nabi, yang artinya perbuatan kekejian sudah merebak dan dilakukan dengan terang-terangan di tengah-tengah masyarakat, maka Allah akan menimpakan kehancuran kepada mereka. Naudzubillahi min dzalik, naudzubillahi min dzalik. Mengucapkan turut berbela-sungkawa innalillahi wa inna ilaihi raji'un ketika tanggal 14 Februari ini jadikan hari momentum besar, hari-hari seperti hari raya yang harus diucapkan, yang harus dilaksanakan tiap tahun. Bahkan ketika malam Valentine itu semakin banyak yang melakukan perzinahan. Hal ini terbukti seperti halnya alat-alat kontrasepsi atau bahkan slot untuk hotel-hotel serta villa itu banyak sekali yang full. Ya, sebagai saudara semua kita sudah sepatutnya berhusnuzon. Tapi bukankah hal itu juga menjadi suatu indikasi bahwa kita juga perlu mencurigai dan mewaspadai orang-orang terdekat kita ikut terjerumus kepada lembah yang menjatuhkan kita. Mungkin Mas Faki ada tips-tips ini sebagai pemuda. Kalau saya masih kurang muda, mungkin ada Mas Faki yang lebih muda ini. Gimana biar menghindari seperti itu Mas Faki? Atau lebih baik tidur atau mabar mungkin kan sekarang itu? Mungkin untuk tips-tipsnya untuk sebentar. Mohon maaf, ini tinggal 2 menit lagi Zoom-nya. Mungkin keluar dulu nanti dilanjut. Dari sini dilanjut. Monggo Pak Firman dilanjut yang tadi. Iya, bisa dilanjut. Tips-tips. Bagaimana? Baik. Untuk menurut saya tips-tips agar menjauhi semacam perlakuan tingkah laku seperti kayak gitu itu seharusnya pemuda zaman sekarang itu lebih inovatif gitu loh, lebih inovatif, membuat karya kayak buku atau terus baca literasi yang banyak, terus cari kerjaan sampingan atau nabung gitu. Hidup bukan hanya cinta gitu. Banyak yang harus yang harus dilakukan selain cinta gitu loh.
kan apa cinta itu di dalam hidup itu cuma 20%, 80%-nya itu kan kehidupannya kita mencari kerja, mencari makan, mencari nafkah untuk masa depan, gimana masa depannya kita gitu. Cinta itu cuma hanya 20% dan itu apa ya? Zaman sekarang kan semakin teknologi semakin canggih, nah itu orang-orang kan harus memilah informasi dulu. Dan zaman dulu kan tahun 90 ke belakang itu kan orang menerima informasi itu 500 sampai 600 informasi lah. Sedangkan zaman sekarang itu dilansir apa sih? Psikolog apa lupa saya itu. Orang itu bisa menerima 3.000 sampai 5.000 mana yang harus nggak diambil gitu lah. Nah itu kan kurangnya zaman sekarang kan gitu kan. Emang ada titik positifnya sama titik negatifnya lah. Kenapa kok terjadi semacam perbuatan yang itu? Karena apa? Karena derasnya arus informasi dan dia tidak bisa mengolah dan menerima secara mentah-mentah gitu sih. Dan makanya itu kalau orang tua itu menurut saya itu sangat-sangat baik dan itu harus ditiru oleh semua orang tua di seluruh dunia, maksudnya di Indonesia kan. Dan itu agar apa kita itu biar apa selamat gitu loh. Ya emang saat ada orang-orang berbuat zina dia mikir terserah saya lah berbuat zina gini-gini. Ya emang kamu yang berbuat zina. Tapi kalau udah aja sih. Mungkin saya lempar ke moderator. Gimana? Mas Bagas mungkin ada tambahan. Diulang Faki Iya. yang tadi, soalnya tadi nggak muncul videonya di Mbak Cece. Gimana? Oh Mulai ya. ya. Oh yang terakhir itu, ya, yang terakhir itu Mulai apa? saja. Kalau mulai tips-tips. Yang pertama banyak-banyak baca literasi. Yang kedua harus inovatif. Yang ketiga kalau bisa menjauhi. Yang saya sarankan lebih banyak tidur sih nggak apa-apa. Tapi kalau kebanyakan ya jangan. Takutnya kan nggak bangun itu yang susah. Itu aja. Mungkin Mas Bagas bisa itu tambahin. Kalau yang saya tangkap ya dari yang saya terima dari pemaparan Fakih, mungkin tipsnya itu lebih banyak menghabiskan waktu untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Satu mungkin kalau sebagai anak muda ya perbanyak aja kegiatan-kegiatan positif yang bisa kita lakukan. Salah satunya apa ya, memperdalam hobi yang kita miliki. Misalnya hobi kita itu menulis, ya kita perbanyak aja bacaan-bacaan kita perbanyak, literasi kita perbanyak untuk membuat suatu ulasan tentang sudut pandang muda dalam menyikapi dari Valentine. Seperti itu. Kemudian muncul lagi pikiran-pikiran lain tentang hobi membaca. Kemudian setelah hobi membaca tadi, bukunya itu bisa dijual lagi atau hobi mewarnai. Kan banyak itu nanti. Atau fotografi. Kan banyak sekarang juga anak-anak muda itu yang daripada melakukan atau memperingati hal-hal yang malah menjerumuskan kita ke jurang neraka, maka lebih baik langkah yang kita ambil adalah bermain aman, yakni dengan tidak memperingati, tidak merayakan, tidak ikut andil peran dalam kegiatan tersebut. Maka selain memperdalam hobi yang kita miliki, kita juga harus mempertebal iman kita. Sehingga ketika kita dihadapkan pada masalah-masalah yang mungkin dapat menggoyahkan iman kita tetap berada dalam akidah yang benar
kepada jalan sunnah yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana kita harus mengikutinya. Maka sebagai muslim yang baik, tak patut bagi kita untuk menganggap, memperingati, serta ikut andil untuk kita ada di dalam hari Valentine. Maka hal yang patut kita ambil adalah hari Valentine itu haram, jelas hukumnya, lebih baik itu. Mungkin dari moderator sendiri, dari tadi kan terus bertanya nih, apakah Ya, dari moderator ini bukan muda? Mbak Ulfa ini kan masih muda ya? Kalau menurut saya sendiri itu kan Valentine itu bukan budaya luhur dari bangsa Indonesia ya, dan kita sebagai pemuda Indonesia itu seharusnya lebih melestarikan budaya-budaya Indonesia yang lain. Terus, jadi apalagi Valentine itu sejarahnya macam-macam. Jadi kita tidak perlu untuk merayakan hari Valentine. Dan hari Valentine jika memang hari kasih sayang, kenapa tidak setiap hari gitu? Baik. Mungkin untuk ini diteruskan atau udah selesai karena udah mendekati waktu Jumatan. Gimana Mas Bagas? Mbak Jin sudah dapat berapa menit ini? Terus saja. Saya rasa cukup untuk kita kabarkan, bukan lebih ke kajian ya, ini lebih ke seperti apa ya? Tukar pendapat. Tukar pendapat. Sharing-sharing. Sharing antar pemuda. Jadi yang juga muda, makin pemuda juga, kalau pemuda, Mbak moderator juga muda. Ayo, baik, mungkin saya bisa ucapkan, diakhiri. Oh ya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri 1 dan pemateri 2, sangat bermanfaat sekali dan sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti podcast Suara Kadar. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.